mana Allah bersumpah. Mungkin perkataan kita banyak dusta, ucapan kita banyak bohongnya, ucapan kita suka tidak tepat, janji-janji kita selalu meleset. Namun dalam Quran surat Al-Asr, Allah bersumpah, artinya demi masa. Yang tadi Ustadz katakan, manusia itu Allah berikan sehari 24 jam. 24 jam itu kamu gunakan dengan baik dan benar. Pertama, tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan Allah ciptakan jin manusia yaitu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah Allah dalam Quran surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi manusia ini kerugian kecuali yang beriman dan yang beramal soleh, yaitu tugasnya saling nasihat dan saling memberi nasihat dan itu. Jadi manusia itu kerugian kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, menggunakan waktu yang 24 jam ini Allah berikan, maka kamu maksimalkan dengan belajar di sekolah, belajar pengajian, ibadah pada Allah, makan, minum, tidur, aktivitas apa lagi? Bermain, ya, dan segala aktivitas kamu di rumah maupun di sekolah dalam sehari itu kamu selipkan untuk yang namanya melakukan hal yang bermanfaat. Sebagai contoh, ketika kamu di sekolah, kamu membiasakan yaitu membaca Aqidatul Majmu'ah, wa ba'du fa inna walhamdulillah, dan seterusnya sampai dengan selesai. Ustadz mendapati beberapa anak yang tidak membaca Aqidatul Majmu'ah. Aqidatul Majmu'ah itu adalah ikatan bahwa sesungguhnya kita mengikatkan diri kita. Pertama, kita menyaksikan bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Quran imam kita, muslimin wal muslimat saudara kita. Ada anak beberapa yang tidak membaca Aqidatul Majmu'ah pada saat pembiasaan sekolah. Yang kedua, kalian dibiasakan untuk membaca yaitu juz amma secara menyeluruh. Juz amma hafalannya telah diberikan kepada kamu semua. Kelas 3 yaitu membaca Quran surat At-Tin sampai dengan ke atas yaitu surat Al-Balad. Ustaz temukan beberapa murid yang tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah penolong bagi kita semua. Di saat kita membutuhkan kendaraan untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, kamu yang sering membaca Al-Quran, Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kamu kesusahan untuk menyeberangi jembatan itu, kamu ditolong oleh Al-Quran, kamu dibopong oleh Al-Quran. Al-Quran mempunyai sayap yang bisa terbang untuk menghantarkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di bawah itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siapapun yang akan berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim pasti akan nyebur ke dalamnya, pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena jembatan Shiratal Mustaqim laksana yaitu yang namanya rambut, satu helai rambut itu dipotong menjadi
7 lapis atau tipisnya rambut tersebut menjadi jembatan, sehingga kita tidak akan melihat yang namanya jembatan tersebut. Betapa tipisnya jembatan tersebut. 7 rambut dibelah menjadi 7, sehingga menjadi jembatan. Iqra'ul Qur'ana wa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu sebagai penolong yang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yaitu man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasani, bahwa sesungguhnya orang yang membaca Quran, Nabi mengatakan la aqulu harfan alif lam mim harfun, ya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap ucapan kita Allah akan membalas sebanyak 10 kebajikan. 1 alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim itu bukanlah 1 huruf kata Nabi, melainkan 3 huruf. 3 huruf yang kita baca, 3 huruf yang kita baca, yaitu mendapatkan 10 kebajikan. Maka teman-teman tidak usah bosan-bosan untuk membaca yang namanya surat, yaitu di dalam Al-Quran. Membaca ya menjadi kebutuhan. Kalau kalian baca, kalian akan mendapatkan informasi. Membaca Al-Quran, kalian mendapatkan petunjuk. Ya, Al-Qur'anu huwal kitabu mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam maktubu fil masahifil manqulu bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Al-Quran itu ketika kita membacanya akan mendapat pahala. Apa itu pahala? Yaitu kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan dari Allah. Untuk mendapat ridho Allah, maka kita harus melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang yang membaca Al-Quran ya dengan mempunyai hati lembut, ya tidak tergesa-gesa, meresapi di dalam hati sampai Al-Quran ini menjadi teman kita. Jadi teman-teman sekalian, maukah kamu membaca Al-Quran? Maukah kamu membaca surat di dalam Al-Quran? Ya, siapa orang yang ingin berkata-kata sama Allah, berbicara sama Allah, tentunya kamu harus membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi Ustaz minta, jangan lagi ada aktivitas yang namanya nulis saat membaca Al-Quran. Jangan lagi ada aktivitas melempar-lempar ya benda atau sesuatu ya saat membaca Al-Quran. Jangan lagi yang namanya menggerakkan sesuatu, meja, bangku dan lain sebagainya saat temanmu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala? Yang mendengarkan dapat pahala gak? Dapat. Yang mendengarkan saja dapat, apalagi yang membacanya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk semangat kalian dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum wabarakatuh.